begitu ya, di mana pemerintah kita saat ini sedang fokus sekali dengan energi baru terbarukan dengan berbagai program yang juga dicanangkan. Tapi kita juga tidak boleh lupa melihat begitu dan juga pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan drill baby drill. Yang ini juga menegaskan bahwa memang Amerika Serikat tidak begitu fokus terhadap energi baru terbarukan dan menarik diri dari Paris Agreement. Kalau melihat dari kondisi yang terjadi secara global, apakah memang ini juga ada kaitannya dan pengaruhnya terhadap investasi EBT di tanah air, Pak Feral? Terima kasih, Mas. Saya harus menjawabnya berbagai langkah dulu, dari berbagai mundur sedikit. Jadi Paris Agreement itu dilakukannya 195 negara yang meratifikasinya, yang menyetujuinya. Jadi Amerika itu hanya satu bagian dari 195 negara. Jadi ditariknya oleh Presiden Trump untuk merevoke dari Paris Agreement, tidak mengubah kesepakatan global. Indonesia sebagai salah satu yang menyetujui kesepakatan global, tidak khawatirlah. Kita akan tetap jalan mengenai itu, dan mengenai investasi, saya rasa negara-negara maju lainnya, China, Jepang, negara-negara Skandinavia itu tidak masalah kok. Walaupun Trump melakukan hypernationalism, Indonesia pun bisa melakukan hypernationalism. Kita akan lakukan dan melaksanakan Paris Agreement menuju net zero kita 2060, memang karena kita memang harus melakukan itu buat anak cucu kita nantinya. Jadi tidak masalah menurut saya, Mas. Oke, dapat diartikan bahwa memang semua program-program dari pemerintah kita ini tidak akan terlalu banyak terdampak begitu di sektor EBT, Pak Feral? Kita tidak bisa menampilkan bahwa Presiden Trump itu salah satu magnet dari geopolitik di dunia. Jadi ada, pasti ada. Biasanya Amerika itu salah satu motor dari JETP. Nah, jadi pendanaan JETP itu salah satu dari Amerika. Apabila Presiden Trump mencabut dananya dari JETP, maka banyaklah program-program yang akan kesulitan pendanaan nantinya. Tapi kan negara maju bukan hanya Amerika. China bisa menjadi motor penggerak net zero juga nantinya. Jepang apalagi negara Skandinavia. Jadi menurut saya sih ada pengaruh pasti, ada kegamangan pasti untuk seluruh dunia di dunia ini. Ada kegamangan karena big guy-nya, Amerikanya cabut. Tapi menurut saya pribadi, kita tidak perlu khawatir karena kesepakatan global niatnya baik. Karena niatnya baik, pasti akan tetap ada ketemu jalannya. Memang sih, kita dulu selalu berasumsi bahwa kebijakan Trump ini cuma 4 tahunan. Tapi bisa jadi kan wakil presidennya bisa terpilih juga 2 periode, bisa jadi 12 tahun. Jadi oke lah, kita kesampingkan Amerika dengan kebijakan hypernationalismnya, kita majukan ke kepentingan kita sendiri untuk menuju net zero 2060. Menurut saya gitu. Oke, pernyataan yang begitu optimis dari Anda di pagi hari ini, Pak Selalu Feral. optimis, Mas. Baik, Pak Feral, melihat begitu ya, ada target tambahan sekitar 75 gigawatt energi baru terbarukan. Seberapa optimis Anda akan hal ini? Harus optimis, Mas. Karena 75 gigawatt itu kan ditargetkan awalnya 2060. Jadi kita ada pembangkitan itu 100 gigawatt, 100.000 megawatt, 75%-nya itu dari EBT. Sampai tahun 2060. Nah, di COP 29 itu dimajukan 2040 nih. Jadi kita punya target 75 gigawatt dalam 15 tahun. Seberapa optimis dengan kapasitas yang ada, dengan potensi yang ada, kita dari AEAI begitu yakin untuk kita mampu berpartisipasi di sini. Misal nih, 75 gigawatt. Dari potensi angin kita diharapkan mampu untuk 15 gigawatt alias 20%-nya. Jadi kalau 15 gigawatt selama 15 tahun artinya cuma 1000 megawatt setahun. Saya rasa kita mampu. Asalkan ada kepastian investasi lah dari negara dan dari PLN. Paling itu aja sih. Saya begitu yakin kalau kita bisa mampu memenuhi target dari pemerintah itu. Oke, ada kepastian investasi dan juga bagaimana dari PLN begitu ya dari hal ini. Kita baca satu persatu, Pak Feral. Kepastian investasi di sektor EBT khususnya PLTB. Saat ini update-nya seperti apa? Negara mana yang juga berminat begitu ya masuk untuk menanamkan dananya di PLTB, atau sebetulnya ada penjajakan-penjajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita? Kita mengenai EBT, mengenai energi angin atau PLTB itu secara garis besar itu sangat banyak yang masuk, Mas. Selain Amerika itu pasti Eropa, China, Jepang, itu banyak. Jadi dengan kesiapan pemerintah pun sudah berupaya untuk mendukung percepatan energi terbarukan. Pertama ada Perpres 112 tahun 2022.
Lalu bulan ini baru keluar Permen SDM nomor 5 tahun 2025 yang isinya tentang pelaksanaan pelaksanaan teknis untuk percepatan EBT. Saya begitu yakin bahwa turunannya akan disambung dengan PLN dengan pelaksanaan peraturan pelaksanaan yang baik. Jadi menurut saya cukup yakin dengan bantuan pemerintah bahwa koridornya sudah disiapkan oleh pemerintah, PLN tinggal ngikutin. Kita sebagai investor ya tinggal jalanin. Toh koridornya sudah ada. Jadi kalau ditanya seperti pertanyaan Mas itu, saya begitu yakin kalau kita bisa ikut memenuhi dan ikut berkontribusi aktif dalam pemenuhan EBT tahun 2040 ini. Oke. Baik. Lalu juga kita ada faktor lain yang Anda sebutkan tadi, yaitu PLN. Bagaimana atau sekuat apa PLN menyerap begitu ya EBT ataupun hasil dari listrik dari EBT yang ada tentunya di Indonesia yang begitu banyak? Ya, saya yakin juga PLN juga akan setelah pernyataan tahun 2040 sekitar 75 gigawatt dari EBT, PLN pasti akan bersiap-siap dan berbenah. Saya yakin PLN akan membaca situasi itu bahwa dia akan mengupdate sistem tendernya dia, akan mengupdate jaringannya mereka. Jadi saya yakin PLN akan berbenah diri, mempersiapkan masuknya 75 gigawatt dari EBT selama 15 tahun ini. Dan saya yakin PLN sedang melakukan itu. Makanya RPTL sedang disiapkan, RPTL yang terbaru.